فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. Amma ba'du ikhwan fiddin. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, dalam materi pemahaman ibadah, dalam materi ideologi, sebuah karya tulis milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan hari terakhir, alhamdulillah, yang kita ambil adalah poin yang ke-19 sekaligus pelengkap dari poin yang ke-18. Nah, tentang materi akidah, bahwasanya apabila datang pertanyaan kepada kita tentang apa ideologi engkau, beliau menganjurkan bahwa menjawab dengan ana sunni salafi. Aku adalah seorang ahlu sunnah, aku adalah seorang pengikut jejak salaf. Nah, sunni salafi. Langsung saja kita akan ambil poin yang baru pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Poin yang selanjutnya, kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, al-ishrun, poin yang ke-20. Nah, kaidah qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, man awwalur rusuli ila ahlil ardi wa man akhiruhum. Nah, yang artinya, siapakah Rasul yang paling pertama di permukaan bumi, serta siapa pula yang paling terakhir? Sebelum kita baca jawaban dari penulis akan pertanyaan di atas, materi kita tentang Rasul. Perhatikan, tentang Rasul. Kalau menyinggung tentang Rasul, berarti kita menyinggung tentang salah satu di antara rukun iman. Nah, salah satu di antara rukun iman. Karena 6 rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada para Rasul. Kajian ini adalah kajian keimanan. Bukan tidak ada makna bahwasanya siapa Rasul paling pertama kali, siapa yang paling terakhir di antara mereka. Bukan tidak ada makna hal ini. Maka yang kita kaji adalah kajian keimanan. Yang mana dengan keimanan ini seseorang itu dikategorikan mukmin. Yang menyelisih ini berarti tayyib, dia kafir. Nah, sebelum kita baca apa yang beliau maksud tentang Rasul yang paling pertama kali, Rasul yang paling terakhir kali, muncul pertanyaan, memangnya Rasul ada berapa? Memangnya Rasul ada berapa? Karena kita kaji juga di belakang nanti. Karena pembahasan ini panjang. Lihat sendiri bahwasanya materi-materi yang beliau bawakan dalam poin ini panjang. Terdapat beberapa alinea yang beliau padati dan syarati. Nah, kajian ini dengan dalil-dalil berupa ayat Al-Quran dan Sunnah atau dari hadis Rasulullah SAW. Muncul pertanyaan, memangnya berapa jumlah para Rasul? Nah, ini dia. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Rasul menurut hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, jumlah para Rasul, nah, sejumlah pasukan kaum muslimin yang hadir di perang Badar. Jumlah para Rasul sejumlah kaum muslimin yang hadir di perang Badar. Nah, meskipun terdapat 2 riwayat, hanya saja tidak saling bertolak belakang. Yang satu yang mengatakan bahwasanya 313, satunya lagi mengatakan jumlah mereka 315.
Baik. Tidak saling bertolak belakang, hanya saja terdapat selisih 2 angka antara 2 bilangan ini. Al-muhim jumlahnya 300 lebih. Tidak sampai 320. Tidak kurang juga dari 310. Antara 2 riwayat. 313 ataupun 315. 300-an intinya. Oke, kalau begitu berapa jumlah nabi? Karena Rasul dan Nabi berbeda. Nanti kita akan dapati nanti dari alinea berikutnya akan kita baca nantinya. Nah, kalau jumlah para Rasul dengan pasti antara 313 atau 319. Adapun jumlah Nabi lebih banyak daripada itu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah para Nabi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengutus mereka. Dengan beberapa landasan hukum dari dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus sebelum engkau para rasul, ada di antara mereka yang kami kisahkan, ada pula yang tidak kami kisahkan. Nah, ada yang kami kisahkan, ada pula yang kami tidak kisahkan. Berkaitan dengan Rasul yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran kita semua yang pertama Al-Quran, yang kata dari Sunnah. Nah, nama pasti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim berjumlah 25 nama Nabi. Namanya dengan pasti disebutkan 25 Nabi. Nah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, disusul dengan Nabi Nuh, disusul dengan Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ismail, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah Nabi yang disebutkan dengan pasti dalam Al-Quran tadi dengan jumlah 25. Kemudian ada kisah Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan namanya. Ada sekitar 3 atau 4. Namanya disebutkan di dalam hadis atau di dalam sunnah. Kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan di dalam hadis. Lain daripada 25 nama Nabi yang di depan tadi. Paling pertama adalah Nabi Khidir. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Kahf. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini yang pertama, Nabi Khidir. Disebutkan namanya di dalam hadis, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali kisahnya. Namanya tidak. Kemudian Nabi yang kedua adalah Nabi yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kisahnya, namanya dengan pasti disebutkan dalam hadis adalah Nabi Yusha. Ya, Shin, Ya, Waw, Shin, Ain. Yusha. Juga disebutkan dia adalah Fatan li Musa, pemuda Nabi Musa yang berangkat ke Majma' al-Bahrain dengan Nabi Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha Majma' al-Bahrain aw amdiya huqbah. Pemuda milik Nabi Musa yang dia juga adalah seorang nabi. Kemudian nama yang berikutnya juga disebutkan tentang kisah dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan dalam hadis adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel. Nabi Daniel disebutkan dalam kisah di surat Al-Baqarah. Kemudian kisah berikutnya juga adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel disebutkan juga dalam hadis barakallahu. Kemudian kita kembali ke kajian kita dari poin yang ke-20 yang tadi kita sebutkan di depan sekadar muqaddimah atau pembuka. Man awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa man akhiruhum. Siapakah rasul yang paling pertama kali di permukaan bumi serta siapa yang paling terakhir di antara mereka? Dengan jumlah-jumlah tadi telah kita sebutkan di depan. Lalu itu siapa yang paling pertama terhitung seorang rasul serta siapa yang paling terakhir? Kita akan baca jawabannya dari Syekh Yahya sendiri sampai nulis. Fakul, maka katakanlah, awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum afdalul anbiya'i nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh
alaihi salam. Yang paling terakhir di antara nabi seluruhnya adalah semulia-mulianya nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh. Kemudian yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca argumen lain dari Komenius pada judul bab ini, poin yang ke-20, muncul pertanyaan. Bagaimana dengan Nabi Adam? Bukankah dia adalah seorang nabi sekaligus cikal bakal manusia yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia adalah nabi yang paling pertama kali? Nah, jawabannya betul, nabi yang paling pertama kali. Tapi perhatikan tentang bunyi soal di atas, man awwalur rusul, rasul siapa yang paling pertama. Jadi beda, beliau sang penulis membedakan antara nabi dan rasul. Nah, penulis membedakan antara nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul berbeda. Kalau ditanya siapa nabi yang paling pertama kali di permukaan bumi, nah betul Nabi Adam. Begitu ditanya siapa rasul yang paling pertama kali, dia adalah Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Kalau begitu apa perbedaan antara nabi dan rasul? Nah, apa perbedaan antara tayyib nabi dan rasul? Nah, perbedaannya, barakallahu fikum jami'an, para ulama berbeda pendapat tentang membedakan antara istilah nabi dan rasul sampai pada kurang lebih 80-an pendapat yang ada. Nah, artinya 80 pendapat tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Di antara mereka menyebutkan bahwa perbedaan antara nabi dan rasul adalah, nabi diutus oleh Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sedangkan rasul adalah seseorang yang Allah utus dan diwajibkan untuk menyampaikan risalah. Namun pendapat ini dikritik, disanggah oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya nabi ini kurang tepat. Karena nabi dan rasul sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Syariat dari Allah tidak akan ada secara khusus kepada satu orang saja, bahkan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Apalagi ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, terlarang untuk menyembunyikan ilmu. Jadi mengatakan bahwasanya nabi adalah seorang yang Allah berikan risalah namun tidak wajib untuk menyampaikan. Begitu kita menuding bahwasanya dia menyembunyikan ilmu yang Allah berikan. Padahal hal ini tercela dalam Al-Qur'anul Karim. Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil. Wa id akhadallahu mitsaqa. Nah, wala taktumuna fanawaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalilan fabisa ma yashtarun. Ayat yang kita baca mencela. Nah, Bani Israil yang turun kepada mereka ilmu namun mereka tidak menyabarkan kepada orang lain. Ini pendapat yang pertama namun dikritik. Kemudian pendapat yang kedua tentang perbedaan antara nabi dan rasul adalah sebagian mereka mengatakan nabi atau mulai dari rasul. Rasul adalah seseorang yang Allah utus dengan syariat baru. Sedangkan nabi adalah seseorang yang Allah utus dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya. Jadi sebenarnya nabi tidak punya syariat, yang ada syariat adalah rasul. Sedangkan nabi datang, tidak dengan syariat yang baru, bahkan mengikuti syariat yang sebelumnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Sama hal dengan yang pertama tadi, dikritik. Tidak selamat dari kritikan tentang pendapat yang ini. Karena kita jumpai bahwasanya bahkan para rasul juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nabi atau rasul sebelumnya. Begitu banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan akan hal tersebut. Kata Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Nah, aku mengikuti nabi bapak-bapakku sebelumnya, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Dan ini adalah perkataan
Nabi Yusuf, dan Yusuf ijma ulama bahwasanya beliau adalah rasul. Bukan cuma sekedar nabi, bahkan beliau adalah rasul. Punya syariat tersendiri. Nah, kalau gitu pendapat tersebut yang tadi barusan kita sebutkan adalah clear. Bahkan dalil yang paling kuat lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasulun. Rasul, seorang rasul. Allah perintahkan kepada beliau untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, Nabi SAW beliau adalah seorang rasul. Tapi tidak terlepas bahwa beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil berikutnya juga bahwasanya Nabi Isa adalah seorang rasul. Nabi Isa adalah seorang rasul, punya syariat tersendiri. Tapi perhatikan, akan datang berita, datang berita kepada kita bahwa Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Turun di akhir zaman, akhirnya hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja beliau tidak datang dengan syariat yang baru, namun tetap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pendapat yang juga tidak selamat dari kritikan. Katakan bahwasanya Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah dengan syariat terbaru, kemudian Nabi diutus dengan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Bahkan di antara ke-80 pendapat seluruhnya tidak lepas dari kritikan. Seluruhnya tidak lepas dari kritikan. Satu sama yang lainnya. Namun yang paling dekat kepada kebenaran, meskipun ini juga tidak selamat dari kritikan. Pendapat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang Allah utus kepada kaumnya. Namun tidak terjadi pertikaian kontak fisik. Tidak terjadi kontak fisik. Atau tidak terjadi pertempuran. Meskipun ini juga dikritik, namun yang paling dekat kepada kebenaran dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Rasul adalah seseorang yang Allah utus kepada umat manusia, namun terjadi kontak fisik, pertempuran antara dia dengan kaumnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, meskipun juga tidak terlepas dari kritikan, sebagaimana pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi kita luruskan bahwa ketika datang pertanyaan siapa Rasul yang paling terakhir, dia adalah Nabi Nuh. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada Nabi sebelumnya, karena dia bukan Rasul. Nabi Adam bukanlah Rasul. Nabi Adam bukanlah Rasul. Kita artikan tadi kata beliau di depan. Nabi yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi yang paling terakhir penutup para Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi'atsatuhu awwalul alamati sughra lis-sa'ah wa yajibu 'alaina al-iman bihim jami'an. Kata beliau, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda pertama kiamat kecil. Maksud kami, tanda pertama kecil hari kiamat. Karena alamatul qiyamah atau alamatul sa'ah ada dua, alamatul sughra, alamatul kubra. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, ada yang alamat kecil, ada yang alamat besar. Dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dengan diutusnya beliau artinya sudah dekat yang namanya hari kiamat. Akan datang nanti dalilnya secara lengkap. Wa yajibu 'alaina al-iman bihim jami'an, dan wajib bagi kita untuk beriman kepada mereka seluruhnya. Jadi kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad yang diutus oleh Allah kepada kita. Kita belum beriman kepada nabi-nabi yang lainnya yang datang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Nuh, bahkan beriman kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Seluruhnya. Dan barang siapa yang mengingkari satu nabi saja, berarti dia telah mengingkari nabi sebelumnya. Akan datang landasan hukumnya, kita baca satu per satu. Landasan hukum yang pertama, wa dalilu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an ahli al-mahsyar yaum al-qiyamah. Landasan hukumnya adalah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata tentang penduduk di padang mahsyar pada hari kiamat. Beliau belum menceritakan alur cerita. Semua kejadian yang terjadi di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh anta awwalir rusul ila ahli al-ard wa sammaqallahu 'abdan syakuran, muttafaqun alaih.
Yang artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka, yakni umat manusia, datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul paling pertama kali di permukaan bumi, dan Allah menjuluki engkau dengan hamba yang bersyukur. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi Nuh alaihissalam adalah Rasul. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada Nabi sebelum beliau, bahkan dia adalah Nabi Adam, namun Nabi Adam bukanlah Rasul, dengan perbedaan yang telah kita sebutkan di depan tadi. Baik. Dan yang begitu sharih, jelas, nyata, gamblang bahwasanya Nabi Adam bukanlah Rasul, beliau adalah Nabi. Sedangkan Nuh adalah Nabi sekaligus Rasul. Makanya datang pertanyaan, siapa Rasul yang paling pertama kali permukaan bumi? Dia adalah Nuh alaihissalam. Dan ini bagian daripada akidah. Ini bagian daripada akidah. Kita yakini hal tersebut dan jangan diselisih berdasarkan dalil yang datang. Jadi kita pindah ke alinea berikutnya tentang rentetan penyebutan landasan hukum. Wa dalilu ala anna akhirahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qaulullah ta'ala. Dan landasan hukumnya bahwasanya yang paling terakhir dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah yang Maha Tinggi. Setelah kita baca hadisnya, kita akan sebutkan apa hikmah di balik penyebutan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman serta penutup para nabi. Kita bacakan dulu landasan hukumnya berupa ayat qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang Maha Tinggi, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah Muhammad adalah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Ayat yang tidak menerima takwil, ayat yang tidak menerima untuk ditolak, ayat yang begitu muhkam dari surat Al-Ahzab, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Penutup para nabi. Walakin Rasulullah, Nabi sallallahu adalah utusan Allah. Yang mengingkari itu dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka kafir. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Rasul, adalah mengatakan beliau Rasul hanya saja tidak diutus kepada bangsa Yahudi dan Nasara, bahkan dia hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Ini sebenarnya pendapat yang salah dan keliru serta nyeleneh. Dalil yang kedua berupa hadis Tsauban radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sumber berikutnya adalah hadis dari Tsauban semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Akhrajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sisi pendalil yang begitu kuat, jelas tanpa menerima takwil. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan apa hikmah ilahiyah dari penyebutan ini? Apa hikmah ilahiyah dari pemberitaan tentang Nabi SAW adalah penutup para nabi? Kemanfaatannya, kegunaan dan tujuannya adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan terhadap kita sebagai insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwasanya tidak mempercayai seorang pun yang mengaku-ngaku nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang sepeninggal Nabi SAW yang mengaku nabi, kita tidak percayakan hal tersebut karena datang kepada kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Anak khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata beliau. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Seandainya ada yang mengaku nabi, mengatakan aku adalah nabi datang kepada umat manusia, setelah meninggalnya Nabi SAW, kita pastikan maksudnya dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Karena dalil mengatakan, satu dari Al-Quran surat Al-Ahzab, kedua hadis dari Sahih Muslim dari sahabat Tsauban. Kata Nabi SAW, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sepeninggal aku. Baik, kita baca yang berikutnya. Berkata sama tulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. والدليل على أنه أفضل الأنبياء حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan landasan hukumnya bahwasanya beliau adalah nabi yang terbaik.
nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, nabi yang paling afdol, nabi yang paling bagus, nabi yang paling baik. Tidak ada lagi nabi yang lebih baik daripada beliau. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW beliau berkata, ada sayyidun nas yaumal qiyamah, muttafaqun alaihi. Kita perhatikan dulu. Kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW beliau pernah berkata, aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Pemimpin artinya dialah yang terbaik, tidak ada yang lebih bagus daripada beliau. Nabi SAW adalah orang terbaik. Mungkin juga nabi yang terbaik. Tidak ada nabi yang lebih bagus daripada beliau. Beliau adalah nabi yang paling mulia. Nah, terbukti juga dari ayat pada perkataan Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran. Dari surat Ali Imran. Nah, kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Yang artinya ayat dari surat Al-Imran, kata Allah Tabaraka wa taala, ingatlah ketika Allah mengambil sumpah janji dari para nabi seluruhnya. Apabila datang kepada kalian seorang nabi, yang membenarkan syariat sebelumnya, apakah kalian akan mengambil sumpah janji untuk membela dia? Wa aqarrtum ala dalikum isri, dan kalian mengakui akan hal tersebut dengan pasti. Mereka memberikan jawaban sepakat seluruhnya para nabi, qalu aqarrarna. Kami meyakini akan hal tersebut. Kami mengakui akan hal tersebut. Jadi Nabi SAW meskipun beliau adalah Nabi akhir zaman, datang Nabi yang paling terakhir, beliau adalah Nabi SAW. Tapi Allah mengambil sumpah janji kepada Nabi seluruhnya untuk membaiat Nabi SAW, untuk membela Nabi SAW apabila beliau hadir di tengah-tengah nabi-nabi yang lainnya. Makanya tidak ada kelonggaran bagi Nabi Isa meskipun dia hidup di zaman ini kecuali untuk mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana juga tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa alaihissalam seandainya dia hidup di zaman ini kecuali untuk mengikuti Nabi SAW. Kesimpulan awal dari dalil yang ini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terbaik di antara seluruh Nabi yang ada. Dan hendaknya kita sebagai insan yang beriman kepada Nabi SAW bangga bahwasanya kita adalah umat dari Nabi yang paling mulia. Kita adalah umat tergolong kita termasuk umat dari Nabi yang paling mulia. Tersebut patut kita syukuri. Allah memilih kita dan tidak memilih orang lain. Kita mungkin punya tetangga, kita mungkin memiliki saudara yang bisa jadi dia tidak beriman kepada Nabi SAW atau bukan umat yang mengaku Nabi-Nya adalah Muhammad SAW. Makanya hal tersebut kita jaga dan pelihara. Bangga menjadi umat Nabi SAW merupakan Nabi yang paling mulia dan paling utama lebih daripada Nabi-Nabi yang lainnya. Hadis yang muttafaqun alaih artinya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya lagi kita selesaikan satu alinea ini. Wa dalilu ala annahu awwalu alamati as-sa'ah haditsu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana was-sa'atu hakadha. Landasan hukum bahwasanya beliau adalah tanda pertama hari kiamat. Hari kiamat punya tanda-tanda. Dalam surat Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala, faqad jaa asyratuha hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Hari kiamat datang secara tiba-tiba dan dia punya tanda-tanda sebelum tegaknya hari kiamat tersebut. Di antara adalah utusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Bu'istu ana was-sa'atu hakada." Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Wa asyara bi usbu'aihi, dan beliau mengisyaratkan dengan dua tangan beliau, dua jari beliau. Maksudnya adalah jari telunjuk dan jari tengah digandengkan dan disandingkan. Maksud dari isyarat ini bahwasanya perhatikan. Ketika Allah mengisyarat bahwasanya aku diutus, ibaratnya dua hal ini, yakni ibaratnya hari kiamat dan aku, ketika beliau menggandengkan antara
jari tengah serta 6 jari telunjuk. Maksudnya bahwasanya antara jari tengah dan jari telunjuk tidak ada batas pemisah. Inilah, tidak ada batas jarak pemisah. Artinya hari kiamat sangatlah dekat. Ini hari kiamat, ini Nabi SAW tidak ada jarak yang memisahkan. Tidak ada jarak yang memisahkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan yang kumpulkannya adalah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Buistu ana was-sa'atu kahatain," aku diutus dan hari kiamat ibaratnya seperti dua hal ini. Wa dhamma as-sabbabata wal wusta, kemudian beliau menggabungkan antara 6 jari tengah dan jari telunjuk. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada menerima takwil bahwasanya apa disebut oleh beliau adalah jelas. Posisi beliau dengan hari kiamat ibaratnya seperti hari kiamat, seperti dua jari jemari ini, jari telunjuk dan jari tengah, tanpa ada pembatas yang menghalangi mereka berdua. Muttafaqun alaih. Poin ini panjang, poin yang ke-20, masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita ambil di depan tentang kewajiban untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita simpulkan pada 4 alinea pertama yang kita ambil pada poin yang ke-20 dalam kajian kita di sore hari yang berbarakah ini. Yang pertama adalah bahwa Rasul yang paling pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Penutup para nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemahaman yang kita ambil juga dari bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi sekaligus tidak ada lagi nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang berikutnya juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin pada hari kiamat, menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan beliau lebih daripada nabi-nabi yang lainnya secara mutlak. Yang berikutnya Nabi SAW ada tanda hari kiamat, bahwasanya jarak antara beliau dengan hari kiamat ibaratnya seperti jarak antara jari tengah dan jari telunjuk, tidak ada pembatas di antara mereka. Dan mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk akhir kajian pada hari ini kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.